السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. Insyaallah. Antrian penanya di mana? Belum mulai. Sudah ya? Sudah. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah, bagi kita seorang muslim, hari-hari adalah milik Allah Azza wa Jalla. Allah saja yang boleh menentukan mana hari yang memiliki keutamaan dengan hari yang lain. Karena Allah penciptanya, hanya Dia yang boleh dan berhak menentukannya. Tidak ada tahun baru dalam Islam walaupun tahun Hijriyah. Karena tahun Hijriyah bukan Nabi SAW yang membuat. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika mereka membuat Umar dalam urusan diwan kenegaraan membutuhkan penanggalan, sedang penanggalan yang ada Ifrinjiyah. Penanggalan Ifrinjiyah itu penanggalan sekarang ini. Namakan penanggalan Ifrinjiyah itu. Maka Umar ingin menuliskan tahun. Kalau hari dan bulan sudah ada. Karena hari dan bulan semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Karena Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan bulan. Maka itu bulan yang dimaksud dalam penanggalan Islam. Bukan bulan Januari dan seterusnya, karena bulan Januari tidak ada hubungan dengan bulan sesungguhnya. Ya. Tidak ada hubungan Desember ya 28 31 dengan bulan. Bulan enggak pernah 31 dan 28. Bulan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan realnya memang begitu. Asyhru hakadha wa hakadha wa hakadha. Hakadha wa hakadha wa hakadha. Bulan itu kadang 30, kadang 29. Ya. 31, 28 tidak ada. Dan bulan yang diyakini penanggalannya oleh orang Arab dan kaum muslimin sebelumnya, itulah yang berkaitan dengan bulan yang sesungguhnya. Ketika awal muncul tanggal 1. Ketika membesar tanggal 14. Dan begitu seterusnya. Dan kalau bulan yang Januari, Februari dan seterusnya tidak ada hubungan. Bulan mau muncul mau tidak, tanggalnya sudah ada. Sudah jelas. Ya. Maka dalam Islam tidak ada keutamaannya, cuman karena kita diikat dengan banyak yang di luar kemampuan kaum muslimin, sampai dengan penanggalan pun, dengan tahun dan hari pun. Semoga Allah memaafkan kekurangan kita, kelemahan kita. Ikhwani wa akhwati fillah,
Tema yang akan kita angkat pada pertemuan kali ini tentang apa judulnya? Bersabar tanpa riba. Alhamdulillah, gampang itu. Bersabar menahan diri untuk tidak buat riba. Antum belum bikin riba kan? Belum atau sudah? Yang sudah bertaubat. Yang belum bersabar. Tahan diri Anda untuk tidak membuat riba. Ya. Ini yang paling penting dalam hidup. Bila sudah terlanjur bertaubat kepada Allah. Bila yang belum pernah melakukan, ini sebuah dosa besar yang Allah ancam pelakunya dengan perang melawan Allah. Tidak ada dosa besar yang lain Allah ancam pelakunya perang. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, menafsirkan firman Allah Ta'ala, "Illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih." Bila kalian tidak berhenti melakukan riba, maka berarti kalian mengumumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Ibnu Abbas mengatakan, nanti para pelaku riba diberikan pedang oleh Allah. Lalu Allah ajak dia untuk adu pedang. Ya akhi, Allah Azza wa Jal yang bumi ini nanti di hari kiamat, qabdatuhu yaumal qiyamah. Dalam bahasa Arab, qabdah itu ini. Kalau Allah mengatakan bahwa bumi dalam qabdah Allah, lalu kita sebesar apa? Lalu perang adu pedang. Ya. Maka orang yang kenal dengan Allah, mereka tidak akan berani memaksiati Allah, dan mereka bersabar dengan kondisi seperti apapun, seberat apapun. Karena mendurhakai Allah jauh lebih berat. Karena itu Allah mengatakan, orang yang durhaka kepada Allah, orang yang melakukan kesyirikan dan dosa-dosa besar, mereka tidak mengenal Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawatu matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Mereka membuat kesyirikan karena mereka tidak menghormati, tidak menghargai, karena tidak mengenal Allah Azza wa Jalla. Bumi dan seluruh isinya, kata Allah, berapa berat bumi dan seluruh isinya? Satu gunung, Gunung Uhud, saya pernah baca, itu beratnya 450 miliar ton. Cuma satu gunung, dan gunungnya kecil dibandingkan, karena ketinggiannya cuma 1000 mdpl, 1077 mdpl. Lebar 7 kilo, lebar 17 kilometer, panjang 17 kilometer, lebar 5 kilometer. Itu 450 miliar ton satu. Di negara kita lihatlah gunung begitu banyaknya. Itu baru di permukaannya.
yang para ahli geologi mengatakan yang gunung yang tampak dibandingkan dengan akar ke dalamnya, itu berapa persen yang tampak? Berapa persen yang tampak? Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan sepertiga, 30% yang tampak. Kedalamannya itu 60-70%. Belum lagi isi bumi dan seluruhnya. Itu nanti di hari kiamat dalam qabdah Allah. Itu yang mau Anda lawan perang. Maka orang yang kenal dengan Allah, yang takut dengan dia pasti akan takut dengan Allah. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Husnanya, lalui kitabnya, lalui hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam akan memperkenalkan kita dengan Allah. Sehingga kita sangat takut kepada Allah. Makhluk yang besar yang Allah ciptakan, Jibril alaihissalam, yang memiliki 600 sayap, besarnya menutupi ufuk horizon. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj melihat Jibril di hadapan Allah, kalhilsil bali, itu makhluk yang begitu besar, bagaikan kain yang lusuh. Kain lusuh Anda letakkan tidak akan berdiri dia. Tahu, karena mereka mengetahui Allah Azza wa Jalla. Karena itu Allah yang mengatakan, orang-orang yang mendurhakai Allah, sungguh mereka tidak mengetahui, karena itu tidak menghargai Allah. Adapun orang yang mengetahui Allah, dia akan takut kepada Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut kepada Allah saat berdiri nanti di hadapan Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa, yang timbul efek takut kepada Allah, jiwanya bisa menahan hawa nafsu. Dan menahan hawa nafsu itu bagian dari kesabaran. Itulah kesabaran. Menahan dari hawa nafsu. Lihat orang punya rumah, teman satu kantor di bawah Anda punya rumah. Dia mendapatkannya dengan cara riba, Anda tidak tahan diri, padahal sudah tahu itu riba. Anda juga tidak bisa menahan diri, menahan hawa nafsu. Padahal, kalau Anda mengetahui durhaka kepada Allah, imbalannya adalah neraka. Sekali dicelupkan orang ke neraka, hilang rasa bahagianya hidup di dunia berpuluh tahun, beratus tahun. Nabi SAW mengatakan, didatangkan orang yang paling banyak mendapat nikmat di dunia. Semua nikmat, rumahnya, istana, emasnya tak terbilang, kramasinya, tonnya. Sebutlah, kekuasaannya enggak terbilang,
luasnya. Sekali dicelupkan ke dalam neraka, dikeluarkan, ditanyakan kepadanya, apakah engkau pernah merasakan kebahagiaan hidup di dunia? Itu dia mengatakan, tidak pernah aku hidup bahagia. Lupa. Begitu dahsyatnya siksaan yang Allah sediakan dalam neraka. Maka orang yang mengerti tidak akan mau dia menukar kebahagiaan 10, 20, 30, 100, 1000 tahun dengan 1 menit di dalam neraka. Ya, itu perhatikan sehingga dan yakini dan imani sehingga tidak ada godaan kita untuk berani melakukan riba. Apa yang Allah sediakan bagi orang-orang yang meninggalkan sebuah dosa karena Allah jauh lebih besar. Ketika Ibnu Qayyim mengisahkan tentang seseorang laki-laki soleh yang diajak oleh seorang wanita pezina yang cantik. Laki-laki soleh itu mengatakan, Allah menyediakan bagi orang beriman dan bertakwa jannat, surga, arduha ka ardis samawat, lebarnya selebar langit dan bumi. Saya tidak akan tukar itu dengan lebarnya selangkangan. Allah. Nikmat di selangkangan seorang wanita kecil mau ditukar dengan surga arduhas samawati wal ard yang luasnya lebih besar daripada langit dan bumi. Sehingga keimanannya menghunjam di dalam hatinya dan Allah bantu untuk meninggalkan berbuat dosa kepadanya. Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Kalimut Thayyib menjelaskan beberapa kiat-kiat untuk bisa bersabar, tidak jatuh dalam berbuat maksiat kepada Allah, termasuk dalam kondisi berbuat riba. Pertama beliau mengatakan, dan puncaknya adalah mencintai Allah Azza wa Jalla. Karena kaidah dalam hidup, fa innal muhibba lima yuhibbuhu muti'u. Orang yang cinta kepada sesuatu, pada orang lain, dia pasti taat kepada orang itu. Gak mungkin dia akan dipakai. Maka orang yang mencintai Allah Azza wa Jalla tidak mungkin akan mendurhakai Allah. Apa yang menghalangi manusia untuk tidak mencintai Allah? Kalau hanya saja ayah ibu kita hanya memberi, kita sangat mencintainya. Padahal pemberiannya terbatas.
yang Allah berikan kepada kita ini, mata bisa bergerak, telinga masih bisa mendengar, hidung masih bisa mencium, semua organ tubuh kita bergerak, Allah yang menggerakkannya. Nikmat dari Allah semuanya. Tentu Allah lebih jauh dan lebih banyak dan tidak bisa dibandingkan dengan orang tua kita. Dialah yang pantas kita cintai. Ini kiat yang pertama. Bagaimana mencintai Allah? Mencintai Allah dengan memperbanyak amal soleh. Kemudian di antaranya berdoalah seperti doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam doa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku meminta kepadamu untuk dapat mencintaimu. Ya Allah, berikanlah aku kemampuan mencintai orang-orang yang Kau cintai. Ya Allah, berikanlah aku untuk mencintai setiap amal-amal yang Engkau cintai. Apa pertanda Allah mencintai Anda? Para ulama mengatakan, lihatlah ketika engkau berzikir dan ingat Allah, itu Allah mengingat. Dan ketika itu Anda mencintai Allah, berarti Allah mencintai. Engkau berada di saf terdepan, di sholat fardu 5 waktu, di masjid, itu amalan yang dicintai oleh Allah. Itu Anda bisa di situ karena Allah mencintai Anda. Berapa banyak orang yang terhalangi untuk tidak berada di posisi itu. Ketika Anda berbakti kepada dua orang tua Anda, ketahuilah Allah mencintai Anda. Berapa banyak manusia yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ketika seorang istri taat kepada suaminya dan memberikan hak suaminya seperti yang dibesarkan dalam agama Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah mencintainya. Karena kalau tidak, Anda tidak akan bisa melakukannya. Berbanyaklah berdoa tadi. Maka seorang istri yang mencintai suami, seorang anak yang mencintai orang tua, seorang orang tua yang mencintai anak, apapun yang diminta suami mencintai istri, apapun yang diminta oleh anak istrinya dipenuhi. Walau kemampuan finansialnya tidak mencukupi, bahkan jatuh dia dalam riba akibat cintanya tadi. Ini sungguh dia telah mengorbankan cintanya kepada Allah Azza wa Jalla karena Allah mendurhakai dia berbuat riba. Karena Allah memurkai dia berbuat riba. Ini tips pertama. Di dalam beribadah kepada Allah seperti dikatakan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah, bahwa cinta saja tidak cukup. Dibutuhkan al-khawfu minallah, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tips kedua untuk tidak
melakukan kedurhakaan kepada Allah termasuk riba adalah takut kepada Allah Azza wa Jalla yang sebelumnya telah kita gambarkan tadi. Maka rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla tidak akan membuat kita berani untuk mendurhakainya. Kemudian agar kita tips selanjutnya ingat nikmat yang Allah berikan jauh lebih besar daripada apa kenikmatan dari dosa tadi. Anda dalam kesulitan hidup, butuh dana, butuh uang, tapi dengan cara riba, yang akan Anda rasakan adalah kesulitan hidup dan kesempitan demi kesempitan. Tidak akan pernah Anda rasakan kebahagiaan. Lu apa gunanya Anda melakukan perbuatan riba tadi kalau tidak pernah mendatangkan kebahagiaan kepada Anda? Dengan itu seseorang akan bisa bertahan seberat apapun beban menghadapi dunia. Tapi ketahuilah, bila beban Anda menghadapi dunia sampai pada puncak, Allah ingin uji ketahanan Anda sampai level berapa. Pada saatnya Anda sudah mengeluhkan kepada Allah, seperti Ayyub alaihissalam, wa Ayyub idnada rabbahu Rabbi anni massani yadurru wa anta arhamar rahimin fakashafna ma bihi min dur. Dan ingatlah ketika Ayyub berdoa kepada Rabbnya, wahai Rabbku, aku ditimpa kesulitan hidup. Itu setelah terakhir kemampuannya. Bukan sehari dua hari. Setelah 18 tahun yang dahulunya dia memiliki beberapa istri dan anak-anak dan harta yang banyak, terhormat, dan orang-orang mau mengikuti dakwahnya, lalu Allah berikan musibah tadi. Bukan sehari dua hari. Harta habis, istrinya pada minta cerai, anak-anaknya wafat, sampai tubuhnya dengan terkena penyakit itu tidak ada bisa bergerak kecuali hati dan lidahnya selalu berzikir kepada Allah. Baru dia berdoa kepada Allah, Rabbi anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Sampai pada puncaknya Allah sudah mengatakan amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Tidak ada yang bisa menjawab, menyelesaikan urusan orang-orang dalam kondisi darurat kecuali Allah. Dialah yang mengangkatkan seluruh keburukan. Maka pada saat itu kita pasti akan kembali kepada Allah, meminta dan berdoa kepada Allah. Maka kesulitan beban hidup Anda itu bagi Allah sangat mudah. Tidak ada yang susah bagi Allah Azza wa Jalla. Satu gunung mau jadi emas untuk Anda, bagi Allah tidak ada susahnya. Ya. Kan tetapi Allah ingin melihat kesabaran Anda. Hidup di dunia adalah ujian dan cobaan.
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa di antara kita yang beramalnya yang paling ikhlas, yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walau beban hidup sangat berat, tidak berani dia mendurhakai Allah Azza wa Jalla. Itu tips keberapa itu tadi? Ketiga. Kemudian pertama apa tadi? Kedua. Ketiga, ingat nikmat Allah. Kemudian kebalikannya adalah ingat azab Allah Azza wa Jalla. Dengan Anda melakukan satu dosa yang paling ringan azabnya Allah berikan adalah yaitu di kaki Anda menginjak satu bara api neraka, otak Anda di saat yang sama mendidih. Otak bukan benda cair, tapi mendidih. Maka orang yang tahu begitu azab Allah Azza wa Jalla pedihnya, tidak akan berani mendurhakai Allah Azza wa Jalla. Cukup dari saya. Silahkan ikhwan yang mau bertanya. Baik Ustadz, Barakallahu Fik atas materi dan penjelasannya pada siang hari ini. Untuk sesi selanjutnya mungkin tanya jawab yang akan dimulai dari saya kasih kesempatan untuk Ikhwan dahulu. Satu orang maksimal 2 pertanyaan. Mohon untuk kalimatnya bisa diperjelas dan disingkat. Tafadol. Di mana antriannya? Antriannya yang mana? Antriannya boleh? Mana antriannya? Mohon diatur ya. Sebentar mungkin Pak, bisa saya. Yang mau ada pertanyaan bisa di belakang Bapak ini ya. Begitu juga untuk Ahwat bisa mungkin berbaris ya. Mohon diatur bantuannya untuk panitia Ahwatnya. Yang Ahwat insya Allah sudah siap. Baik. Monggo Pak. Assalamualaikum. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan Ustadz. Fadal. Di era tahun 92-97, 30 tahun lalu, kajian semacam ini apalagi yang membahas soal riba itu sangat jarang sekali. Dan mungkin kajian seperti ini tidak pernah ada di tahun era itu. Pertanyaan saya pernah ambil KPR BTN tahun 97. Alhamdulillah 5 tahun kemudian saya lunasi walaupun waktu itu saya ambil 15 tahun. Nah ini solusinya bagaimana Ustadz? Saat ini rumah tersebut masih saya tempati. Apakah saya harus jual atau ada saran lain untuk saya Ustadz? Mungkin dari teman-teman juga di sini ada hal yang sama dengan saya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah saat ini kebutuhan akan rumah sangat banyak sekali dan pemerintah telah menawarkan subsidi rumah subsidi dengan KPR yang konvensional maupun yang syariah. Bagaimana menurut Ustadz dan pandangan Ustadz serta saran dari Ustadz agar hal ini lebih jelas dan menjadi terang? Itu saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Di antara juga bisa menyelamatkan diri dan bersabar dengan riba,
tentunya kita tahu apa itu riba dan kasus-kasusnya seperti apa saja. Karena ketidaktahuan tadi, karena ilmunya di waktu itu belum masif di masyarakat, satu dan lain hal. Sehingga kaum muslimin pun tidak mengerti. Kalau dia tahu bahwa itu riba dan dimurkai Allah dan masuk dosa besar, saya tidak yakin seorang muslim berani berbuat riba. Biasanya karena tidak tahu, atau sudah tahu tapi ilmunya tidak kuat. Hanya kata Ustadz ini haram, Ustadz ini haram. Habis itu dengar ustadz yang lain bilang tidak ada masalah, boleh. Ya, hawa nafsunya pun ikut. Itu memang ustadz yang itu haram semuanya. Udahlah, gak ada yang bilang boleh. Ini namanya syubhat. Maka bisa bersabar terhadap riba dan dosa besar lainnya, mengetahui hal tersebut dengan ilmu dan ilmunya mendalam sehingga tidak diombang-ambingkan, sama seperti kapal kalau yang berlayar jauh yang kuat melawan ombak itu kedalamannya meruncing seperti ini, ke dalam lautnya dalam bisa sampai 8 sampai 10 meter. Tapi kalau kapal penyeberangan, enggak, bentuknya begini. Yang masuk ke dalam air paling 1 atau 2 meter. Sama dengan pohon yang akarnya menghunjam ke dalam bumi, sekuat apapun angin dan air hujan, dia akan bertahan. Begitu keimanan kita juga kepada Allah. Dan bila terlanjur berbuat dosa, bertaubat kepada Allah. Dan alhamdulillah itu sudah terlunasi. Ya, maka status barang apakah halal atau seperti apa? Dalam hal ini ada 2 pendapat para ulama, mazhab para ulama, mazhab jumhur para ulama saya lebih rajihkan. Mereka mengatakan bahwa orang yang terlanjur berbuat riba, ya, status uang pinjamannya halal. Yang haram itu persyaratan ribanya. Kan dia pinjam uang, umpamanya 300 juta untuk beli rumah. Ini uang di tangan dia ini halal atau haram? Jumhur para ulama mengatakan uangnya halal, akad pinjam-minjam halal. Sebagian para ulama dan di mazhab Syafi'i mereka mengatakan tidak halal karena ada persyaratan ribanya, ada pertambahan bunganya. Jumhur mengatakan yang haram itu pertambahannya, yang akadnya tidak ada masalah. Ya, karena persyaratan tambahan itu kan di luar akad. Di luar akad pinjaman, maka persyaratan itu batil walau 100 persyaratan yang tidak diridhai Allah, hukumnya batil walau 100 persyaratan. Ini bagi yang terlanjur, ya. Maka karena pinjamannya halal, uangnya boleh dia gunakan, ya, dan ketika
sudah selesai ribanya, itu seluruhnya halal milik dia. Maka bagi bapak rumahnya halal. Jelas. Ini kasusnya berbeda. Jangan nanti bilang Ustadz menghalalkan uang pinjaman riba. Ya, ini kasusnya sudah terlanjur. Kalau yang belum, kalau yang sudah terlanjur pun, pada saat dia tahu itu riba, dia wajib meminta untuk tidak ada pertambahan. Tapi kira-kira bank mau apa tidak? Ya, dia nggak bakal mau. Karena hanya persyaratan tambahan riba. Maka kalau dia bisa melunasi dan menyelesaikan akad pertambahan tadi, mungkin dengan seperti tadi dilunasi, yang uang dipinjam awalnya halal. Bisa dipahami? Allah. Tapi bagi mazhab Syafi'i tadi tidak. Maka dalam mazhab Syafi'i Anda tidak boleh menggunakan fasilitas umum negara Republik Indonesia. Jalanan umum, jalan raya, fasilitas umum yang lain, rumah sakit, sekolah negeri, dan lain-lain. Kenapa? Karena dibangun dengan pinjaman riba. Berarti kalau Anda akan pegang baik mazhab Syafi'i dalam kasus ini, Anda susah hidup di dunia. Mau jalan, nggak boleh jalan pemerintahan. Sekolah, nggak boleh sekolah pemerintahan. Dan seterusnya. Dalam mazhab para ulama, jumhur para ulama, tidak ada masalah. Berdasarkan hadis Barirah, ketika Aisyah radhiyallahu anha membeli seorang budak bernama Barirah. Lalu penjualnya mensyaratkan, saya jual budak ini, tapi kan kalau budak dijual itu, bila budak itu milik seseorang dan budak itu meninggal, tuannya yang memerdekakannya itu memiliki seluruh hartanya, mewarisi. Ya. Si tuannya Barirah ingin jual budak perempuannya ini, tapi perwalaan bila ada warisan nanti buat dia, bukan buat yang membeli. Kalau dimerdekakan oleh yang membelinya. Itu yang dia syaratkan kepada Aisyah. Lalu Aisyah bertanyakan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah, ishtariha washtariti fa innal wala'a liman a'taq. Kamu beli saja, terima aja persyaratannya itu batil, nggak ada gunanya, maka hak perwalian adalah milik orang yang membeli dan memerdekakan. Di sini Nabi menyatakan jual belinya sah, persyaratannya batil, ya, dan konsekuensinya tetap seperti semula. Maka dalam kasus tadi, bila yang sudah selesai akad ribanya, harta yang didapatnya halal seperti rumah tadi. Wabillahi taufiq. Sudah. Baik, selanjutnya kasih kesempatan untuk yang ahwat, dipersilakan untuk pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon dikeraskan suaranya. Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana sikap kita khususnya generasi muda ketika kebutuhan mendesak namun hanya opsi riba yang terlihat mudah diakses? Syukran Ustadz. Jangan susun dengan Allah Azza wa Jalla. Kondisi mendesak hanya ada opsi riba.
Bahkan tidak ada opsi lain. Hanya ada riba di depan mata. Ya, itu suuzon dengan Allah Azza wa Jalla. Ini kalau bertanya berandai-andai, ya, jawabannya tidak ada masalah, silahkan kalau berandai-andai. Tapi pertanyaan saya, kapan ini terjadi dalam dunia nyata? Saat Anda bangun dari tidur, kapan itu terjadi? Kalau dalam tidur mungkin terjadi itu. Coba apa kasusnya? Akan saya jelaskan. Silahkan, Ibu yang bertanya tadi, apa kasusnya? Dia dalam keadaan mendesak, tidak ada pilihan lain kecuali riba. Coba. Misalnya kesusahan dalam membayar kuliah atau Membayar kuliah uang UKT. sebentar. Membayar kuliah itu sesuatu yang darurat dalam hidup. Iya, Sebentar. Kuliah sesuatu yang penting dalam hidup. Kalau Anda nggak kuliah mati, itu mendesak kuliah itu, Ibu. Banyak orang berhenti kuliah, dia sukses. Banyak juga orang yang kuliah sukses dengan ilmunya. Ya, daripada Anda bikin riba ketika tidak ada opsi ini, kalau tidak ada opsi lain, lebih baik Anda mundur. Kan bisa cuti. Ya kan cuti kan, ya ambil masa langkau. Cuti dulu sampai nanti ada rezeki yang halal, masuk lagi semester lanjut. Jelas Ibu? Kemudian kenapa tidak ada opsi lain kecuali riba? Orang tua tidak biayai, tapi saya pengen hidup mandiri. kencang, suaranya keras kan? Orang tua saya membiayai saya, tetapi saya ingin membantu untuk Berarti bukan opsi riba, ada opsi halal, Anda ingin yang riba. Bisa difahami? Oke. Syukran Ustadz. Allah barik fi. Ya. Jadi ini syubhat yang berat dalam hidup kita. Kita menimbang segala sesuatu itu dengan menyatakan ini mendesak dan tidak ada opsi lain. Padahal dunia tidak sesempit itu yang Allah berikan. Makanya saya katakan di awal, jangan suuzon kepada Allah. Allah itu lebih sayang kepada makhluknya, kepada manusia, daripada sayang ibunya kepada anaknya. Digambarkan oleh Nabi SAW ketika seorang wanita tawanan perang yang ditangkap dengan bayinya yang hilang, dia cari di antara bayi-bayi. Dengan setiap bayi yang dia temukan, dia susukan. Ketika bayi itu tidak mau menyusu, bukan anaknya. Sampai ketika bertemu dengan bayi yang menyusu ke dia, yakin dia anaknya, Nabi mengatakan, kalian lihat itu, atau atarawnaha tarihatan waladiha finnar. Apakah kalian akan berpikir bahwa wanita ini akan mau melemparkan anaknya ke dalam api? Lallahu arhamu bi'abdihi min hadhil mar'ati biwaladiha. Tak mungkin ya Rasulullah. Kalau begitu Allah lebih sayang kepada hambanya daripada sayang ibu kepada anaknya. Maka jangan suuzon kepada Allah. Saya
bisa menerima pertanyaan akhwat yang bertanya, karena tadi Gen Z tadi kan ya, yang memang belum banyak asam garam hidupnya. Alhamdulillah, berarti aman dari kolesterol, aman dari jantung. Asam garamnya belum banyak. Ya. Sehingga belum tahu rasa ketika darurat itu Anda minta kepada Allah. Karena orang dalam keadaan puncak sulit seperti Ayub alaihissalam tadi. 18 tahun diderita penyakit yang dari orang terhormat sampai istrinya pun minta cerai semuanya kecuali satu orang, anak-anaknya semuanya wafat. Kemudian dia meminta kepada Allah. Dalam kehidupan, ya, Anda lihat hewan pun dalam kondisi darurat, dia akan meminta kepada Allah, maka akan muncul kekuatan di luar kekuatan normalnya. Allah mengatakan tadi, amma yujibul muttar. Orang dalam kondisi darurat, hanya Allah yang mampu menyelesaikan kesulitannya. Tadi saya bisa pahami karena penanya masih Gen Z. Itu pertanyaan tadi dalam kehidupan nyata tidak mungkin ada. Karena kita memiliki Allah Azza wa Jalla yang maha pengasih, maha penyayang, yang maha kaya, yang memiliki segalanya. Mungkin bisa dilanjut untuk Ikhwannya, Pak. Silakan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ustadz Erwandi. Pertanyaan pertama, jadi kebetulan ada sebuah akad pembelian mobil Ustadz. Yang itu akadnya itu diwakili oleh koperasi karyawan. Jadi semua karyawan itu berhak mengambil satu unit mobil, tapi lewat koperasi gitu. Itu bagaimana akadnya, dan nominalnya sudah ditentukan di awal dan dibagi jumlah tenor yang dibayar, itu bagaimana akadnya. Itu lewat koperasi karyawan. Dan yang kedua, ini yang pertama saya enggak. Gini Pak Ustadz. Dia karyawan koperasi. Enggak, dia bukan karyawan koperasi. Anggota koperasi. Dia anggota koperasi. Terus Terus membeli. perusahaan ini sebuah perusahaan mempunyai program bisa memiliki produk, tapi pembelian harus lewat koperasi seperti itu Ustadz. Koperasi karyawan Koperasi perusahaan. karyawan gitu Ustadz. Artinya karyawan yang ingin beli kendaraan Ya. dengan melalui koperasi karyawan. Ya, dengan catatan harus menjadi anggota gitu Ya, Ustadz. iya itu ya. Ini koperasi karyawannya konvensional atau bukan? Kayaknya konvensional Ustadz. Konvensional itu riba. Itu pasti riba ya. Ya, tapi tawarkanlah ke mereka, kalau mobilnya kalian beli dulu koperasi, saya tidak terima uang, tidak mewakilkan juga. Setelah mobil ada di kantor kalian, di halaman, jual ke saya, balik namakan ke saya, nanti potong dari gaji saya. Izin, itu perusahaan mobil Ustadz. Perusahaan mobil yang memiliki koperasi gitu Ustadz. Jadi mobilnya sudah ada di situ. Tapi kepemilikan, belum kepemilikan koperasi gitu Ustadz. Dia karyawan di perusahaan mobil. Iya Ustadz. Belinya melalui koperasi. Iya Ustadz. Ya sama aja. Kan antara koperasi dengan perusahaan beda. Dia harus beli dulu lah. Iya. Itu saya katakan, beli dulu, pindahkan dulu dari
gudang, dari dealernya, pindahkan ke koperasinya. Parkirkan depan koperasi, bisa? Bisa. Bisa. Nah, ya udah. Setelah parkir di sana, pihak koperasi kan sudah beli, Iya. ya, balik namanya langsung ke karyawan yang beli ini. Ya, dengan catatan boleh dia jual berlebih, tapi tidak boleh ada denda keterlambatan, dan tidak mungkin juga terlambat kan dipotong dari gaji. Jelas? Jelas, Ustaz. Kalau dia mau, walaupun dia konvensional, berarti itu skemanya halal. Oke Pak Ustadz, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua Pak Ustadz. Ah, Pertanyaan kedua ini mungkin saya yang masih terjerat riba Ustadz. Saya masih bermasalah, mungkin sama kayak Bapak tadi, mungkin saya masih bermasalah di KPR Pak Ustadz. Saya sudah stop pembayaran KPR saya itu di 2019 dan sampai detik ini belum ada penyelesaian. Qadarullah pertama kali saya melepas itu saya di Jawa Barat Pak Ustadz. Saya konsultasi dengan adik Pak Ustadz, Ustadz Ervando di Tarmizi. Beliau sebagai konsultan di daerah Jawa Barat. Dan sampai detik ini saya masih belum ada penyelesaian. Dan qadarullah saya pernah bertanya di pintu 19, apakah benar kasus yang saya alami ini itu seperti kasus penggadaian baju perang Rasulullah yang mungkin itu tidak dianggap berhutang karena hutang saya terhadap bank ada aset yang bisa dijual gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tak paham saya, banyak muter-muternya. Anda beli apa? Beli KPR. KPR berapa juta? Itu 400 Ustaz. 100 juta. 2019 Anda 2019 hentikan saya hentikan, stop total Ustaz. karena Saya tahu itu riba. itu riba. Anda hentikan pembayaran Iya, hentikan pembayaran. rumah, pembayaran tidak dibayar lagi, rumahnya diambil. Rumahnya saya berikan tapi pihak bank nggak mau menerima. Nggak ada penyelesaian. Iya, tidak ada penyelesaian sampai detik ini. Sekarang rumah milik siapa? Kan Anda berikan ke bank. Kunci masih di saya. Ya masih di tangan Anda berarti. Iya. Juallah rumahnya atau suruh bank jualin. Ambil bank oleh bank uangnya. Beda dengan Nabi berhutang menggadaikan. Nabi berhutang menggadaikan bukan hutang riba. Nabi membeli gandum dengan pembayaran tunda. Kalau Anda pinjam uang. Karena di bank konven tidak ada jual beli, yang ada pinjam. Pinjam uang ada persyaratan riba. Ya, sebelum itu selesai, sebelum akadnya diselesaikan kedua belah pihak, status ribanya masih terus berjalan. Ya, pihak bank itu kan mau yang penting Anda bayarkan ya, agar Anda selesai dari akad ribanya tadi, jualkan rumah itu ke pihak ketiga. Minta uang-uangnya selesaikan ke bank. Daripada Anda kasih ke bank, banknya tidak mau. Jelas? Bisa itu dilakukan? Insya Allah sangat bisa Ustaz. Mungkin Anda masih beruntung. Mungkin 300 dahulu, mungkin rumah terjual sekarang 400 atau lebih. Anda tutupin sisa utangnya, masih untung Anda 100. Pembayaran yang jelas 100 itu halal milik Anda. Izin Ustaz, sebelum rumah itu laku terjual, daripada saya ngontrak, saya tempatin dulu rumah itu sampai laku terjual. Sekarang pampangkan dijual, masuk ke dalam itu. Pakai, daripada rumah ditinggal di hantu, mending Anda yang nempatin. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Allah.
Taib untuk Ahwat, bisa dilanjut untuk pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, anak saya juga sama nih kasusnya ngambil perumahan ya. Nah, saya tahu itu riba, anak saya juga itu tahu riba. Nah, saya sebagai orang tua, apakah ada kewajiban harus membantu sementara anak saya tuh udah punya suami dan saya juga ada uang, maksudnya saya tuh ingin ngebangun masjid dari dulu cita-cita saya. Sehingga jariah saya jalan terus sampai dengan saya meninggal nanti gitu. Mana yang saya pilih? Saya pengen banget dari dulu punya masjid. Jadi kan saya pikir, aduh ini setiap orang ibadah dapatlah saya amalnya. Sampai dengan saya meninggal gitu kan. Sementara anak Tidak saya. sampai meninggal. Sampai selama-lamanya Ibu. Ya betul Ustadz. Itu yang jadi pemikiran saya. Membangun masjid tidak disyaratkan harus Anda sendiri. Nabi mengatakan man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qata banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid walau sebesar sangkar burung. Sangkar burung berapa besarnya? Kecil ya, berapa kali berapa sangat. Antum pernah lihat burung yang di pohon ada bagi sangkarnya? Apa diameternya itu? Besar ini. Paling 10 cm ya. Walau 10 cm Anda ikut dalam masjid 10 cm, ada pembangunan masjid sunnah, namanya per meternya untuk tanah per meter harganya 1 juta. Anda ikut dengan 100.000, berarti dapat berapa senti itu? 10 senti kan ya? Nah, sama dengan sangkar burung tadi. Sudah dapat Anda rumah di surga. Jelas Ibu? Jadi mau ukuran besar atau kecil sama aja gitu anggapnya sama aja gitu Ustadz ya? Allah Maha Pengasih Penyayang Ibu. Semakin banyak pengorbanan tentu semakin besar. Tapi minimal segitu sudah dapat rumah di surga. Jelas. Tapi tidak ada enaknya hidup kalau Anda di surga tidak bertemu dengan anak. Iya atau tidak? Iya betul Ustadz. Kebahagiaan, kesempurnaan di surga bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Maka menyelamatkan anak Anda dan orang-orang yang Anda cintai dari neraka Allah bagian dari kesempurnaan kebahagiaan. Pertama, ingatkan anak akan bahaya riba, murka Allah dan seterusnya. Kalau dia dan suaminya sudah mau untuk melepas riba, bantu dia lebih baik. Dalam bentuk pinjaman, nanti dia bayar, setiap dia bayar, ada pembangunan masjid, ada renovasi masjid, masjid sunnah, Anda berikan ke sana wakafnya. Jelas? Jelas Ustadz. Allah barik. Yang kedua mengenai hibah boleh nggak Ustadz? Boleh. Jadi gini, suami saya kan dapat hibah dari Dapat? orang. Suami dapat tanah hibah dari orang tuanya. Hibah. Hibah. Ah. Kemudian dapatnya itu sudah berupa sertifikat. Nah tiba-tiba kakak yang. Sertifikat atas nama suami. Iya tadinya sih nama bapaknya kemudian udah dialih namakan menjadi suami. Kemudian kakak yang nomor 1 merasa tanah itu beliau yang beli dulu katanya. Nah sekarang si kakak itu kalau kita bilang apa ya nagih lah gitu. Mohon pencerahannya Ustadz. Tanyakan ke kakak itu kenapa nama sertifikatnya nama orang tua.
Dia bilang sih dulu waktu beli itu kan udah lama, jadi nggak memikirkan surat-surat dia bilang. Sementara orang tua itu untuk surat-surat sangat teliti gitu, sampai sertifikat. Tidak mungkin tanah anak sertifikatnya orang tua. Karena surat jual belinya tentu di tangan anak kan ya. Tinggal tanyakan ke kakak, apa buktinya? Tidak ada. Saksi Mungkin ada, tapi mereka kayaknya gak mau ikut campur kayaknya ya. Kalau saya tidak tanya tahu sih. saya. Mungkin iya, mungkin enggak. Minta kakak datangkan saksi 2 orang laki-laki yang jujur dan adil. Tidak berbohong, tidak berbuat dosa besar. Bila ada, baru terima dakwaannya. Mau diambil dia silahkan. Bila tidak, ya tidak perlu Anda gubris. Tapi kalau suami Anda ingin berbuat baik dengan saudara-saudarinya, ya berdamai boleh. Ya udah, saya bayar setengahnya aja deh bang ya. Pernah kita berdamai, tapi mereka tuh maunya harga sekarang dan itu maunya utuh gitu Ustadz. Saya bilang wah berat lah gitu kan. Sementara aja kita ini dapat hibah dari orang tua. Suruh aja dia ke pengadilan. Kan gak ada bukti dia apa. Ya kalau nggak mau berdamai apa boleh buat. Terima kasih Ustadz. Ya Allah barik. Tapi bisa dilanjut pertanyaannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin tanya Ustadz, pada tahun 2017 saya ikut program menabung di salah satu bank selama 10 tahun, untuk 10 tahun. Tiap bulan itu 400.000. Di awal menabung itu kita dapat bonus, bonus lah, senilai 10 gram emas. Bank syariah atau bukan? BNI. Apa namanya? Syariah apa konvensional? Konvensional. Ya mungkin konvensional Ustaz. Oh, bang. Konvensional terus dapat 10 gram emas. Terus? Nah, pertanyaannya apakah itu termasuk riba Ustaz? Iya, itu riba. Dan 10 gram emas tadi nilai sekarang kalau masih ada emasnya jual, berikan uangnya ke fakir miskin atau kepentingan umum. Jalan, pasum, pasos, silakan. Untuk tabungannya 400.000 masih boleh lanjut atau stop? Tutup. Karena itu riba. Izin, maksudnya dari program 400.000 per bulan itu sudah istilahnya dirapel di awal 10 gram emas sehingga kita tidak dapat bunga lagi dari 400.000 itu. Iya, enggak apa-apa. Ambil yang 400.000 itu semuanya akumulasinya halal. Itu uang Anda. Yang ribanya kan di depan 10 gram tadi. Ribanya inilah, ya, ribanya ini yang Anda berikan ke fakir miskin dan tutup rekeningnya. Bisa ditutup? Insya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Semoga Allah maafkan dosa-dosa kita. Toib untuk Ahwat bisa dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai assalamualaikum itu Pak Ustadz. Seolah-olah Anda hanya mengucapkan salam ke satu orang. Rugi Ibu. Maaf Pak Ustadz. Saya maafkan. Ini bagian dari edukasi, mendidik. Kalau Anda mengucapkan satu salam, pahala yang menjawab cuma satu. Tapi kalau tanpa menyebutkan nama orangnya, yang akan menjawab salam banyak.
Baik yang terlihat di sini maupun yang tidak terlihat, kita tidak tahu. Ada jin, malaikat yang hadir juga akan menjawab. Dan Anda mendapatkan pahala yang besar. Silahkan. Bu. Izinkan saya bertanya Pak Ustadz. Ya, Ini pertanyaan saya di luar tema boleh. mengenai hak waris. Ya, Mohon maaf, kebetulan 3 tahun yang lalu suami saya meninggal dunia Pak Ustadz. Meninggalkan 2 istri dan 4 anak. Masya Allah. Kebetulan saya istri pertama Pak Ustadz. Ya, Dia menikah siri dengan istrinya. ya. Saya mau nanya hak waris. Apakah istri tidak sah itu mendapatkan hak waris dengan anaknya? Bagaimana ya Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga suami Anda yang wafat, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah rahmati dia, dan Allah tempatkan dia di surganya. Adapun pertanyaan tentang warisnya, selagi istri keduanya ini dia menikah memenuhi rukun dan syarat sah nikah. Rukun syarat sah nikah itu wali yang menikahkan, kemudian ada 2 saksi, ada mahar. Maka dia adalah istrinya, sah dalam agama Allah, tapi tidak tercatat oleh negara. Hanya itu saja. Hanya tidak tercatat oleh negara. Tidak diakui oleh negara. Jelas, haknya dalam Islam semuanya ada. Hak istrinya dia dan hak anak-anaknya sama dengan anak-anak Anda. Jelas Ibu, dia tetap mendapatkan hak waris. Anak-anaknya sama dengan anak-anak Anda. Pembagiannya sama Pak Ustadz? Sama Ibu dengan dia. Tapi tanyakan dulu kamu nikah, yang menikahkan kamu siapa? Wali ayahnya, pamannya atau siapa? Bukan Pak Ustadz, teman-teman satu kampung Teman sekampung yang jadi walinya. yang jadi walinya itu apakah masih kerabat? Bukan. Saya nggak bisa memastikan. Tadi saya akan menanyakan, Ibu tanyalah ke dia baik-baik dulu. Karena menuduh orang berzina dosanya besar. Ya, Ibu hanya cukup tanyakan saja kepada dia, kalau pernikahan kamu memenuhi rukun dan syarat, kamu ada hak. Saya tidak boleh menghalanginya. Apa rukun dan syarat? Rukunnya adalah yang menikahkan kamu dengan suami saya dahulu adalah wali. Wali itu ayah, kakek, paman, saudara laki-laki, ya, anak saudara laki-laki, anak paman, itu wali. Kalau mereka, salah satu mereka yang menikahkan, yang mengijab kabulkan, itu nikahnya halal. Kemudian ada saksi laki-laki 2 orang. Kalau itu terjadi kontrak proyek dengan sistem lamsam atau gelondongan. Jadi misalkan satu bangunan nilainya 100 M dengan spek sekian, seperti itu. Nah, kebetulan saya sering diminta untuk optimasi. Jadi menghitung ulang dengan kaidah teknis supaya lebih irit. Setelah itu diajukan kembali ke owner, setelah mendapat persetujuan baru dilaksanakan. Pertanyaan saya yang pertama ini adalah apakah pekerjaan ini boleh atau tidak? Seperti itu Ustaz. Anda ragunya dari mana? Maaf? Ragunya Anda dari mana? Posisinya kan kontraknya ini kan sudah terkunci nilainya, kemudian kita irit sehingga nilai tersebut secara aktualnya sebenarnya turun. Jadi ada selisih.
Nah, Nggak paham saya pelan-pelan. jadi secara kontraknya itu sudah dipatok misalkan sekian M seperti itu. Anggap 10 M. 10 M betul. Kontrak pembuatan X. Ya, 10 M. Kemudian kita diminta untuk mengirit sehingga Untuk diirit, dioptimasi, dihemat. Betul. Jadi dari 10 M tadi di penawaran tadi mungkin nilai bangunannya bisa turun menjadi 9 M misalkan. Seperti itu. Dan kemudian kita ajukan lagi nilai tersebut tetapi nilai kontraknya tetap. Hanya bangunannya yang kita irit. Apakah boleh? Diirit dan berarti dibayar cuma 9 M atau 10 M? 10 M tetap. Berarti dia beririt dan bohong dia. Dan itu menggunakan jasa Anda. Iya. Betul. Walaupun secara maaf ini mungkin sedikit penjelasan lagi Ustadz. Jadi secara spesifikasinya itu tetap, tapi kita hanya mengirit lagi misalkan dari sisi metode atau dari sisi perhitungannya kita cek ulang. Semua spesifikasi terpenuhi. Iya, terpenuhi tetap. Hanya metode perhitungannya biasanya bisa berbeda. Tidak ada masalah kalau semua spesifikasi terpenuhi. Oke. Diirit umpamanya gaji karyawan harusnya sekian dikurangi. Iya. Terserah dia lah. Dia yang berdosa mengurangi gaji karyawan. Tapi jangan Anda kurangi gaji karyawan ini, kurangi ini. Tidak boleh. Baik Ustadz. Allah. Izin pertanyaan kedua Ustadz. Jadi selain di freelance ini kebetulan saya juga berprofesi sebagai dosen juga. Nah, pada saat di profesi dosen ini itu dituntut ada sertifikasi kompetensi dan keahlian yang biasanya dalam mendapatkan sertifikasi tersebut dibiayai oleh kampus. Nah, hubungannya dengan freelance tadi, pada saat saya menghitung bangunan tersebut itu diminta sertifikasi kompetensi juga yang sebelumnya memang dibiayai oleh kampus tersebut. Pertanyaannya, apakah boleh sertifikat ini saya gunakan untuk pekerjaan freelance tadi? Sertifikasi ini kan sudah milik Anda kan ya? Iya. Jadi posisinya dibiayai kampus, kemudian kampus melaporkan ke PD Dikti, setelah itu selesai, kampus sudah tidak ada hajat lagi di sertifikat tersebut. Tidak ada masalah. Sama Anda dibiayai oleh manapun untuk belajar, lalu setelah Anda selesai belajar, dia tidak butuh jasa Anda, terserah Anda mau ngajar di mana, Anda jual jasanya boleh. Terima kasih Ustadz. Jadi ini biar istri saya tenang saja Ustadz. Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Taib untuk Ahwat mungkin bisa dilanjut. Itu yang tenang istri pertama atau kedua? Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya Ustadz, saya dulu bekerja di tempat ribawi, saat ini sudah berhenti dan bertahan hidup dari pendapatan dari tempat riba, institusi ribawi yang sebelumnya. Mau bertanya, satu, apakah hukum bertahan hidup dengan penghasilan di tempat sebelumnya? Dan yang kedua, apakah jika harta yang disimpan mencapai nisab dan haul, apakah harus dibayarkan zakatnya, Ustadz? Jazakillahu khair, Ustadz. Allah barik. Ibu ketika bekerja itu kapan taunya haram? Kapan taunya haram itu setelah bekerja sekitar 3 tahun, 4 tahun, Ustadz. Setelah 5 tahun itu masih lanjut kerja? Ada beberapa bulan yang tidak masih berlanjut sambil mencari, Ustadz. Ada berapa bulan yang sudah tahu tapi masih bekerja? Sekitar 6 bulan, Ustadz. Ya, 6 bulan dibandingkan dengan 5 tahun tadi? Iya, betul Ustadz. Berarti 1/8. Ya. Iya Ustadz. 56 dari 50, dari 60, 10%. 10% dari yang Anda dapatkan selama itu, ya kalau yang pertama, bila Anda bisa memisahkan seperti umpamanya dapat pesangon
dan lain-lainnya. Pesangon 6 bulan terakhir itu riba berikan kepada fakir miskin semuanya, kembangan dan pokoknya. Adapun pesangon yang sebelumnya Allah maafkan. Gaji dan semua pendapatan dan barang-barang aset juga begitu. Ya, kalau ibu ingin bersih-bersih, hitung saja 10% dari harta ibu semuanya, ya, itu berikan kepada fakir miskin. Tapi kondisi ibu sekarang habis semua harta yang didapat tadi atau seperti apa? Masih ada untuk bertahan hidup bertahan sambil mencari hidup. pekerjaan selanjutnya, Ustadz. Tidak apa-apa, kalau gitu dipakai aja tidak apa-apa. Yang pertanyaan kedua, Ustadz, apakah jika harta yang mencapai nisab dan haul harus dibayarkan zakatnya sampai menemukan pekerjaan selanjutnya atau bagaimana, Ustadz? Dia tidak ada zakatnya. Dia dikeluarkan semua kalau ketika Anda sudah mampu. Oh, tapi kalau Sampai habis dia Anda belum mampu, tidak ada kewajiban apa-apa. berarti yang disimpan juga jika dipakai tidak ada wajib zakatnya gitu ya, Ustadz? Tidak, dia dikeluarkan semuanya. Oh, iya. Kalau zakat itu cuma 2,5%, ya semuanya dikeluarkan. Tapi dipakai untuk bertahan hidupnya ini nggak ada masalah ya, Ustadz? Tidak masalah. Ya, jazakillah. Yang dikatakan oleh para ulama, harta haram seperti ini akan diberikan kepada fakir miskin. Ketika ini dikeluarkan, Anda menjadi fakir miskin. Daripada fakir miskin yang lain, Anda juga boleh menikmatinya. Baik, Ustadz. Jazakillah khair, Ustadz. Allah ya baik. Baik, untuk Bapak selanjutnya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Ustadz Irwandi beserta keluarga secara umat Islam selalu dalam lindungannya, Ustadz. Mohon maaf Ustadz, ini agak sedikit tapi masih berkaitan dengan keuangan atau finansial, Ustadz. Ini suami istri menikah dan sama-sama bekerja. Apakah disyariatkan untuk menyatukan aset, Ustadz? Tidak. Bila Tidak disyariatkan menyatukan aset. Punyanya suami, punyanya istri, punyanya istri. Bila mana sudah kadung tercampur begitu, Ustaz? Ya, tinggal ditentukan mana yang punya suami, mana yang punya istri. Sepakati umpamanya gaji suami memang lebih banyak, tapi kan suami punya kewajiban menafkahi istri. Ya, berarti dia tinggal dihitung apakah pengeluaran suami untuk biaya rumah tangga tadi sama besar dengan gaji istri. Kalau begitu gaji istri kan penuh buat istri. Ya, bisa jadi mungkin istri 60, suami 40, disepakati kalau harus balik nama kan jelas. Kalau tabungan tinggal dipindahkan ke rekening. Ini terkait LHKPN soalnya, Ustaz. Apa? LHKPN. LHKPN itu maksudnya? Laporan apa itu? Tapi yang jelas kan harus Bisa. kalau kadung dipisahkan. Serahkan ke istri Anda, selesai itu. Ketika LHKPN aman, harta Anda sudah dikit. Atau ketika istri aman, hartanya sudah jadi dikit. Jelas. Siap. Untuk pertanyaan kedua, Ustaz. Suami istri punya satu anak angkat, Ustaz. Suami meninggal. Bapak ibunya suami juga meninggal. Si suami ini tidak meninggalkan harta, malah meninggalkan utang, Ustaz. Sedangkan ayah bundanya istri masih sudah meninggal juga. Tapi dia masih punya saudara laki-laki, Ustaz. Gimana pembagian waris ataupun kewajiban hutangnya, Ustaz? Utang suami yang bayar. Sudah meninggal, Ustaz? Sudah meninggal. Selesai. Tidak ada hartanya, tidak ada yang wajib bayar. Di akhirat dia bayar. Jelas?
Tidak ada kewajiban istri. Tapi kalau istrinya ingin membantu meringankan beban suaminya di akhirat, alhamdulillah, bagus. Kewajiban tidak. Kalau kecenderungannya Ustadz, ini sang istri malah menuntut hak waris dari orang tua laki-laki atau orang tua ya suami Ustadz. Tidak ada. Yang meninggal duluan siapa? Suami. Jadi tidak adalah hak waris dari orang tua suami. Kecuali kalau orang tua suami meninggal sebelum suami. Siap. Ya. Ya kalau orang nuntut kan semua orang mau nuntut apa aja. Tapi kalau bukan haknya dia ya tidak ada. Baik. Untuk si istri ini apakah menjadi tanggungan keluarga istri Ustadz? Artinya kan dia masih punya kakak-kakak Ustadz. Kecenderungan dia agak sedikit merongrong keluarga suami gitu Ustadz. Termasuk minta hak waris dari kakeknya dan sebagainya gitu Ustadz. Tanggungan siapa si istri ini? Apakah tanggungan keluarganya dengan dikembalikan? wafatnya suaminya, dia tidak ada hubungan dengan keluarga itu. Siap. Dengan Beda dengan nasab. Tanggungannya dia adalah saudara-saudarinya dia, kakeknya dia. Anda punya anak perempuan, bercerai dengan suaminya. Itu tanggungannya kembali kepada Anda, ayahnya. Bukan kepada keluarga suaminya. Dengan wafat, dia bercerai wafat. Jelas? Kalau memaksa Ustadz? Kalau maksa, semua orang yang mau maksa dah. Sampaikan saja tidak ada punya hak kalau dia maksa. Tukang palak namanya kan ya. Siap. Baik Ustaz. Ya. Kalau dia maksa, laporkan saja KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga besar. KDRTB. Allah barik fiik. Baik Ustaz. Assalamualaikum. Allah barik fiik. Ahwat bisa dilanjut mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Izin bertanya Pak Ustadz. Saya ini baru bergabung di Waalaikumsalam warahmatullahi. marketing penjualan tanah pemakaman Pak Ustadz. Dan legal Pak Ustadz. Boleh sebut itu nggak Pak Ustadz? Jangan. Terus? Dikelola oleh Yayasan Al-Azhar Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz. Ya dimaafin. Terus kira-kira kalau kita bergabung di bagian salesnya gitu Pak Ustadz, marketingnya, boleh nggak Pak Ustadz? Tidak boleh karena sesuatu orang yang meninggal itu kewajibannya bagi yang hidup. Bila tanah mahal, dia tidak dikuburkan, yang berdosa yang hidup. Kalau dia keluarga kerabatnya tidak mampu membeli pemakaman untuk pemakaman, sekampung itu orang berdosa. Kalau dia meninggal di daerah yang jauh dari keluarganya, satu kampung di mana dia meninggal itu, sekampung itu berdosa. Apa yang Anda khawatirkan? Ya. Ini membuat hidup orang susah jadinya. Padahal dananya kan besar itu. Kalau dibuatkan perumahan untuk orang yang hidup lebih baik. Orang yang wafat bagi dia kecil, cuman kebutuhannya berapa? 2x1 kan ya? Orang hidup bisa hidup di 2x1. Itu kamar kecil namanya kan ya. Gak bisa dia hidup. Baik. Jadi nggak boleh ya Pak Ustadz ya? Jangan. Ya. Jangan Pak Ustadz ya. Dia soalnya perumahan Ibu marketingkan bagus.
satu makam itu memang terlalu mahal sekali Pak Ustadz. Ya. Iya. Ya, Daripada itu lebih baik ibu cari kalau ada pembeli, tawarkan dia ada tanah di situ, ya bisa untuk 40 makam. Sama dengan satu makam di sana. Kamu syaratkan di sana makamkan gratis orang lain dengan syarat dia sholat 5 waktu. Kalau perempuan menutup aurat, kamu enak di pemakaman bertetangga nanti sama orang-orang yang baik. Jelas? Allah. Sampai jam 3. Mungkin untuk yang Iwan bisa dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Ustadz. Saya izin bertanya Pak Ustadz. Apakah saya boleh bertanya di luar tema Pak Ustadz? Selagi saya bisa jawab, saya jawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sebenarnya saya mengalami keresahan dalam beberapa hari kebelakang ini Pak Ustadz. Jadi saya akan menanyakan sedikit tentang pekerjaan saya Pak Ustadz. Saya ini bekerja kepada orang yang beragama non-muslim Pak Ustadz. Job desk saya sendiri adalah sebagai staf khusus dalam divisi dokumentasi, foto dan video. Untuk kunjungan kerja beliau, untuk kunjungan kerja beliau, izinkan saya menanyakan 2 hal pertanyaan Pak Ustadz terkait pekerjaan saya ini, yang dimana saya menjalani pekerjaan ini sudah lebih dari 5 tahun ke belakang. Tapi saya belajar ilmu agama jujur baru sekitar 2 bulan ke belakang ini. Pertanyaan yang pertama, jika saya diarahkan untuk membuat atau mengedit video kegiatan kunjungan kerja dan diminta untuk memasukkan background musik pada video tersebut, itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Yang dimana setelah saya belajar ilmu agama dan musik itu haram. Itu yang pertama. Dan apakah diperbolehkan jika memang ini haram hukumnya, apakah diperbolehkan jika saya untuk menyuruh tim mengedit video ini sesuai yang diarahkan kepada saya? Itu yang pertama Pak Ustadz. Yang kedua, terkait saya kan bekerja pada perorangan Pak Ustadz, bukan perusahaan. Nah, di sini jika saya diarahkan untuk mendokumentasikan kegiatan pribadi nikahan anaknya secara non-muslim, itu secara non-muslim dengan prosesi pemberkatan di gereja dan akad di Pak Ustadz, pemberkatan di gereja dan melakukan pesta resepsi di gedung pernikahan, itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Allah. Ya, betul. Alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada Anda. 2 bulan itu waktu yang panjang untuk mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Nikmat dari Allah Azza wa Jalla kita tidak tahu datangnya kapan. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada Anda semua yang hadir dan kaum muslimin manapun di atas muka bumi Allah untuk istiqomah di dalam agama Allah Azza wa Jalla dan kebenaran. Karena itu yang paling mahal dalam hidup kita. Bagian dari istiqomah terus menjaga iman kita agar tetap dan bertambah dengan melakukan amal soleh dan meninggalkan perbuatan dosa. Tadi antum menanyakan masukkan musik dalam video tadi, itu juga bagian dari dosa. Ya, kegiatan kunjungan-kunjungan, kalau kegiatan kunjungannya bagian dari pekerjaan yang halal dan tidak ada editan untuk pembohongan publik atau pembohongan orang yang membutuhkan gambar dan video tadi, ini berarti pekerjaan yang halal. Tapi kalau diedit, ya sebetulnya tidak ada masyarakatnya, tapi diedit, dia foto di situ, diambil gambar di situ, dimasukin orang banyak tempat yang lain, berbohong, ya, maka ini perbuatan dosa.
maka pekerjaannya tidak halal. Bila dia menambahkan musik, bertambah tidak halalnya. Maka kalau yang pertama tadi halal, yang kedua tidak halal, Anda terus terang saja kepada dia, ini tidak halal dalam agama saya, Pak. Dan kemudian 5 tahun gak ada masalah, kenapa baru 2 bulan bilang gak halal? Ya, saya baru tahu itu ternyata dalam agama saya tidak halal. Ya, sampaikan baik-baik. Biasanya orang-orang yang non-muslim ketika disampaikan mereka mau menerima. Kalau dia tidak mau menerima, ya Anda tolak sama sekali. Kalau gitu berarti bukan takdir saya untuk terus bekerja pada Anda. Terima kasih Pak Ustadz. Dan ingat, Allah Azza wa Jal syakur. Allah itu mempunyai sifat syakur, sangat berterima kasih. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain membalasnya, maka ketika hamba Allah, manusia beramal soleh, maka Allah pasti balas dengan balasan yang berlipat ganda. Maka setiap orang beramal soleh, balasannya ketenangan pada jiwanya. Bila itu berkaitan dengan harta, karena ketaatan kepada Allah, dia tidak mendapatkan harta di dunia, biasanya Allah langsung ganti dengan yang lebih banyak di dunia, kalau tidak di akhirat jauh lebih besar. Tidak ada rugi orang yang berbuat kebajikan kepada Allah. Allah yang barik. Terima kasih Pak Ustadz. Allah yang barik. Izin Pak Ustadz untuk terkait poin yang kedua, yang tadi saya sampaikan, jika saya diarahkan untuk mendokumentasikan kegiatan pernikahan anaknya secara non-muslim, Pak Ustadz? Pernikahan secara non-muslim tidak ada masalah kalau tidak ada musik dan lain-lain. Karena pernikahan di luar Islam, Nabi SAW tidak membatalkan dan tidak menyuruh orang-orang yang nikah sebelum Islam untuk mengulang nikahnya. Jelas? Jelas Ustaz. Allah. Izin, tapi pernikahan ini belum terjadi Pak Ustadz. Jadi saya diarahkan oleh bos saya untuk mendokumentasikan pernikahan anaknya ini yang... Kalau Anda tolak karena di sana mungkin banyak gambar patung, di gereja umumnya banyak patung kan ya? Siapa Ustaz? Anda, apalagi ada patung Bunda Maryam. Ya. Bunda Maria mereka namakan. Tinggal Anda katakan agama saya tidak membolehkan saya memasuki rumah ibadah Anda. Seperti Anda juga tidak mungkin masuk ke dalam rumah ibadah orang Islam. Siapa Ustaz? Ya. Allah barik. Syukran Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kami ucapkan mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum bisa Ustadz jawab karena waktunya tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Insya Allah jika ada kesempatan di lain waktu, pertanyaan itu bisa diajukan kembali kepada Ustadz. Jazakumullah khairan. Afwan. Ada info dari DKM di kajian rutin Ustadz, pertanyaan itu bisa disampaikan pekan keempat ba'da zuhur itu hari Ahad. Mungkin pertanyaannya bisa diajukan di pekan keempat ba'da zuhur hari Ahad gitu. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan kasiron. Mungkin Ustadz bisa menambah atau merangkum untuk kajian pada sore hari ini Ustadz. Rangkumnya panjang.
Ya. Tapi ikhwani wa akhwati fillah, orang yang bersabar taati Allah Azza wa Jal, memang itu sesuatu yang berat. Tapi bila semuanya berhasil dilewati, maka keberatan tadi dan bersabar yang berat tadi berbuah manis, berbuah kenikmatan di dunia dan di akhirat. Bila gagal, menjadi penyesalan yang tak pernah berakhir. Semoga Allah memberikan kehidayah dan keistiqomahan dalam hidayahnya kepada kita, sehingga tidak terjatuh dalam hal-hal yang dimurkai Allah, termasuk dalam hal riba ini, mana kita hidup di zaman materialistis, maka riba adalah penyakit yang besar di masa ini. Semoga bermanfaat. Wallahu litaufiq. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.